termasuklah yaitu peristiwa hijrahnya Nabi dengan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Ini hijrah dari Mekah ke Madinah bukan yaitu masalah yang sepele, bukan masalah yang kecil. Ini adalah pengorbanan yang besar, Pak. Coba bayangkan, ya, mereka selama ini lahir di Mekah, tumbuh besar di Mekah dan berusaha di kota Mekah. Tiba-tiba saja datang perintah pindah, hijrah, dengan meninggalkan segalanya. Yang biasa mereka yaitu mengurus hewan ternak, maka mereka tinggalkan hewan ternak itu, hijrah dari Mekah ke Madinah. Untuk apa itu mereka lakukan? Untuk mempertahankan dan menjaga iman yang ada di dalam dadanya. Yang punya yaitu jabatan seperti yaitu Abu Bakar, mereka tanggalkan jabatannya. Demi apa? Demi mempertahankan iman yang ada di dadanya. Mereka lebih sayang kepada iman daripada jabatan. Coba ditarik kepada kita saat zaman ini. Adakah seseorang yang sanggup meninggalkan jabatan demi iman? Bahkan kebalikannya, banyak yang menjual iman demi jabatan. Ya, jangankan tingkatan bupati, jangankan tingkatan Pak Camat, jangankan yaitu tingkatkan kepala desa, keplor saja, keplor, kepala lorong, kepala dusun, kira-kira kalau suruh hijrah dia, ya, meninggalkan jabatan di desanya sebagai kepala lorong, hijrah dia ke negeri yang lain demi iman, kira-kira mau enggak itu? Berat itu pun tingkatan kepala lorong itu, apalagi tingkatan bupati. Ini yaitu Abu Bakar meninggalkan jabatannya. Apalagi yang mereka tinggalkan? Keluarga, berpisah antara yaitu orang tua dengan anak, istri dengan suami. Demi apa itu mereka lakukan? Yaitu demi mempertahankan keimanan. Dan harta yang mereka bawa sebawanya. Namanya ditempuh dengan jalan kaki dari Mekah ke Madinah, perjalanan 450 km ditempuh dengan jalan kaki. Kalau yaitu siang panas terik membakar kulit, kalau yaitu malam dingin cuaca menusuk yaitu tulang sumsum. Kenapa mereka sanggup? Karena iman, Pak. Itulah yang bisa kita petik, bahwasanya keimanan ini yang perlu kita pertahankan. Hijrah adalah yaitu perjalanan mempertahankan iman. Kalau yaitu iman sudah tertanam di dalam hati, maka semangat, ya, kebahagiaan itu akan muncul. Lahir kebahagiaan, lahir kepuasan batin. Kalau batin sudah yaitu puas, hati batin sudah gembira, maka apa saja yang diujikan oleh Allah maka akan terasa indah. Oleh karena itu perjalanan yang sangat jauh mereka yaitu seakan-akan dekat. Panasnya matahari seperti yaitu sinar rembulan, dan bukan tanpa risiko. Seandainya mereka ketahuan hijrah waktu itu, nyawa taruhannya. Dicegat oleh kafir Quraisy, dibantai oleh kafir Quraisy, nyawa taruhannya. Tetapi mereka itu semua lakukan. Kenapa? Karena sayangnya kepada iman. Maksudnya apa itu? Kita juga hijrah, Pak. Hijrah. Tidak perlu kita meninggalkan rumah, tidak perlu kita meninggalkan kampung, tidak perlu kita meninggalkan daerah kita. Hijrahlah kita. Apa yang perlu kita hijrahkan? Yang selama ini barangkali kita hobi di dalam melakukan maksiat, sudahlah tinggalkan itu. Ya, jangan lakukan lagi. Jangan yaitu kebiasaan, maka tinggalkan dari maksiat, rubah diri menjadi ahli taat. Yang tadinya kita malas beribadah, maka rubahlah, hijrahlah itu, ya, daripada malas ibadah kepada rajin ibadah. Yang selama ini barangkali kita masih yaitu berat untuk berjamaah, maka paksakan diri untuk yaitu berjamaah, hijrah namanya. Yang selama ini kita dalam hidup dan di dalam kebodohan, sehingga yaitu tidak kenal kepada yaitu agama, bahkan tidak kenal kepada Tuhannya. Ya, ini kita kan apa kata Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka sungguh-sungguh pasti mengenal Tuhannya. Wa man arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa sudah mengenal Tuhannya maka binasalah dirinya. Ini pun tingkatan ini kita yaitu jarang orangnya, Pak. Mengenal diri, sebenar diri yang perlu kita kaji. Yang pertama, mengenal diri, sebenar diri, siapa diri kita sebenarnya. Yang kedua, asal usul kita itu perlu kita yaitu kaji.
Inilah sebelum kita bertemu dengan Allah, maka perjelaslah yaitu identitas diri kita ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, hijrah juga mengajarkan kepada kita tentang persaudaraan. Begitu Nabi mengajak sahabat hijrah dari Mekah yang dinamakan muhajirin, datang yaitu ke Madinah yang dinamakan yaitu kaum Ansar yang menyambutnya. Maka kaum Ansar dikala itu tidak menyambut dengan semena-mena, tidak yaitu tolak pinggang, tidak angkuh, tidak yaitu mengancam, wahai orang Mekah, kamu pendatang ya, jangan sembarangan di kota Madinah. Tidak, seluruh orang Madinah yang dikatakan orang Ansar menyambut orang Mekah dengan penuh yaitu sukacita, dengan hati yang terbuka. Wahai orang Mekah, aku punya rumah dua, maka ambillah satu untuk kalian dan satu untuk kami. Kata yang punya hewan ternak, wahai orang Mekah, jangan khawatir di Madinah, jangan khawatir tidak makan. Aku punya kambing 10, ambil yang setengahnya, yang 5 ekor untuk kalian dan sebagian untukku. Begitu saling berbagi semuanya. Ini mengajarkan kepada kita Islam, siapapun dia, dari manapun dia, bahasa apapun dia, kalau sudah terikat dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, adalah saudara kita. Walaupun dia suku mana saja, berbahasa apa saja, organisasi apapun dia, kalau sudah yaitu mengucapkan la ilaha illallah, maka itu adalah saudara kita dalam seiman. Maka yaitu penderitaannya adalah penderitaan kita, yang dirasakannya maka adalah yang dirasakan oleh kita. Yang terakhir, pelajaran daripada hijrah adalah jiwa pemimpin yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Di waktu turun ayat hijrah pindah, apa yang Nabi perbuat? Nabi mengumpulkan para sahabat. Kata Nabi, wahai para sahabat, ayat hijrah sudah turun, maka hijrahlah kalian duluan. Ini untuk mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi seorang pemimpin, mulai daripada itu kepala desa, camat, bupati, gubernur, terlebih yaitu kepala pemerintahan, presiden. Bagaimana cara yaitu menjadi seorang pemimpin yang baik, maka diajarkan waktu hijrah ini. Kata Nabi, wahai sahabat, hijrahlah kalian dulu, karena yaitu ayat hijrah sudah turun. Kata sahabat, ya Rasul, apakah tidak lebih baik kita sama-sama hijrah? Apa jawaban pemimpin, seorang pemimpin yang luar biasa ini? Kata Rasulullah, tidak, hijrahlah kalian dulu. Kata sahabat, kenapa ya Rasul? Kata Rasulullah, karena yang selama ini mereka cari adalah aku, yang mereka buru selama ini adalah aku, yang menjadi target utama untuk dibunuh adalah aku. Seandainya kita hijrah bersama-sama, maka selama di dalam perjalanan kita tidak akan aman, akan diburu terus oleh kafir Quraisy. Oleh karena itu hijrahlah kalian dulu, ya, sehingga yaitu kalian akan aman di dalam perjalanan, selamat sampai tujuan. Saya nyusul belakangan. Inilah jiwa pemimpin yang dicontohkan. Bukan mentang-mentang turun perintah hijrah langsung yaitu kemas-kemas barang, ya, masuk ke koper, sudah saya berangkat duluan. Tidak, yang dipikirkan umatnya. Sehingga kata Nabi, kalau umatku lapar, akulah orang yang pertama kali merasakan lapar. Apabila umatku kenyang, maka adalah aku orang yang terakhir merasakan kenyang itu. Inilah jiwa kepemimpinan Nabi, dan ini yang susah dipraktekkan oleh orang lain. Kita sebagai pemimpin, kalau giliran kenyang duluan, giliran lapar belakangan. Ini yang terjadi. Oleh karena itu hijrah mengajarkan kepada kita yang pertama, menjaga keimanan kita. Kalau ada yaitu intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga, tidak ada lain kecuali iman. Oleh karena itu jaga dia baik-baik, dan yaitu titipkan, wariskan kepada anak cucu kita keimanan tadi. Jangan cuma kita yang beriman sedangkan anak kita lemah daripada keimanan. Yang kedua, tali persaudaraan, jaga sesama kita. Apalagi satu kampung, jangan gara-gara yaitu pilkada berbekas sampai sekarang. Nauzubillah summa nauzubillah, berpisah orang tua dengan anak, berpisah
berpisah suami dengan istri, sedangkan yang kita dukung mereka sudah yaitu bersatu kembali, sudah berdamai kembali, sudah duduk dalam satu meja ngopi makan di sana. Sedangkan kita efek daripada yaitu pilkada, efek daripada pemilihan kepala desa, kita yaitu selalu bertengkar dan tidak akur. Yang ketiga yaitu hijrah. Makna daripada hijrah yang bisa kita petik adalah jiwa kepemimpinan. Siapa pemimpin? Setiap kita adalah pemimpin. Sekecil-kecilnya kita pemimpin di dalam rumah tangga, dan pemimpin memimpin diri kita sendiri untuk yaitu selamat daripada pengaruh-pengaruh yang tidak benar, terutama yaitu pengaruh judi dan pengaruh yaitu narkoba. Oleh karena itu sayangilah badan kita. Ya, siapa lagi kalau tidak menyayangi kecuali diri kita sendiri. Mudah-mudahan khutbah kali ini bisa merangsang kita ke depannya untuk semakin yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan yaitu mendekatkan diri Allah curahkan rahmat karunia-Nya kepada kita, sehingga yaitu keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan kampung kita menjadi kampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin.